Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Asosiasi Monster di seri One Punch Man adalah organisasi bawah tanah yang dioperasikan secara diam-diam oleh Psychos dan dipimpin secara terbuka oleh Raja Orochi. Markas mereka terletak di bawah kota terbengkalai yaitu kota Z, dan disebutkan bahwa ada 500 monster yang tergabung ke dalam organisasi ini. 30 diantaranya yaitu monster dengan tingkat ancaman iblis hingga naga ke atas. Tujuan daripada asosiasi monster sudah jelas, yaitu menciptakan dunia baru bagi para monster, yang mana hal itu dilakukan dengan cara menginvasi para manusia, mengalahkan dominasi asosiasi pahlawan, serta merekrut orang-orang kuat untuk dijadikan sebagai sekutu. Kemudian dalam strukturalnya, asosiasi monster dibangun dengan hierarki kepemimpinan Raja Orochi dan Psychos. Di bawah mereka terdapat para eksekutif yang terdiri dari monster level ancaman naga, dan di bawahnya lagi terdapat para member yang terdiri dari berbagai level ancaman seperti harimau, iblis, dan juga naga. Nah, khusus pada video kali ini kita akan mengulas tentang kekuatan tempur para eksekutif dan pemimpinnya saja. Untuk para member yang terdiri dari level ancaman iblis mungkin akan kita buat secara terpisah, so tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Gams. Gams adalah monster yang memiliki wujud sangat simpel, di mana dia terdiri dari gumpalan tubuh besar disertai wajah yang hanya terdapat satu mulut. Selaras dengan wujudnya itu, Gams sering mengandalkan mulut untuk melahap lawan hidup-hidup, mirip seperti Pig God yang mampu mempercepat pencernaan dengan memanipulasi zat asam di dalam tubuh. Satu hal yang jadi pembeda, di sini Gams tidak langsung menelan musuh-musuhnya, melainkan dia lebih dulu menghancurkan tubuh mereka dengan gigitan yang sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, dia mampu menggunakan gigitannya untuk menghancurkan tanah, besi, ataupun beton. Selain itu, karena tubuhnya yang gempal, Gams juga dibekali ketahanan fisik yang kuat. Dengan tubuh elastisnya, dia bisa meregangkan mulut untuk memakan objek besar, dan dengan regenerasinya, dia pun bisa menyembuhkan bagian tubuh yang rusak. Nyan. Monster berwujud humanoid kucing ini pada awalnya adalah kucing rumahan yang sering dipaksa dicium dan dipeluk oleh pemiliknya. Gara-gara keterpaksaannya itulah Nyan berubah menjadi monster cerdas, hingga pada akhirnya dia pun bergabung ke dalam asosiasi monster yang dikenal sangat arogan, sadis, dan cukup pengecut ketika menghadapi lawan-lawan kuat. Kekuatan bertarung yang dimiliki Nyan terletak pada serangan cakarnya yang sangat tajam. Saking tajamnya, sapuan dari cakar ini sanggup menghasilkan gelombang kejut untuk mengiris dan memotong apapun. Terhitung ada 3 teknik serangan cakar yang sempat Nyan tunjukkan. Pertama, Feline Retribution melepaskan beberapa tekanan angin tajam dari cakar. Super Feline Retribution melancarkan serangan cakar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Dan juga Retractable Claws memanjangkan cakarnya untuk mencabik tubuh lawan dari jarak jauh. Layaknya seekor kucing, Nyan juga memiliki kemampuan untuk menyelinap ke ruang-ruang sempit. Dia bisa menggunakan tubuh elastisnya untuk melarikan diri, memasuki sela-sela tubuh lawan untuk mencabiknya dari dekat, dan juga memanfaatkan kelenturannya untuk meningkatkan akselerasi kecepatan serangan. Führer Ugly. Menurut pengakuan Amai, Führer Ugly dulunya adalah manusia buruk rupa yang sering dihina, yang mana dari sanalah timbul rasa benci hingga akhirnya dia pun berubah menjadi monster. Sebagai eksekutif di asosiasi monster, Führer pastinya dibekali kekuatan bertarung yang hebat, terutama dari segi fisik yang membuatnya dinilai sangat mahir dalam melakukan pertarungan tangan kosong. Dalam pertarungannya, Führer sering melancarkan pukulan brutal untuk menghancurkan lawan, seperti pada teknik Face Caving Punch, pukulan ke bawah yang menargetkan wajah, Forearm Caving Punch, pukulan lurus yang menargetkan lengan bawah, Full Body Caving Punch, pukulan ke bawah yang menargetkan seluruh tubuh, dan juga Dignity Caving Punch memperbesar ukuran tubuh untuk meningkatkan daya serang dari pukulan penghancurnya. Di samping itu, Führer juga memiliki ketahanan fisik yang begitu kuat. Hal itu terlihat ketika dia terbebas dari perut Gams yang membuat tubuhnya pun dipenuhi oleh cairan asam.
Dengan tubuh asamnya inilah, Führer dapat memperkuat berbagai atribut fisik. Dia mampu menembakkan cairan asam untuk melelehkan lawan dari jarak jauh, menggunakan tubuh asamnya untuk melelehkan serangan yang datang, dan juga mampu melancarkan tinju pelebur untuk melelehkan semua lawan. Homeless Emperor. Homeless dulunya adalah seorang karyawan yang dipecat karena dituduh melakukan pelecehan seksual. Berangkat dari sana, Homeless yang merasa dihianati sadar bahwa manusia sudah merusak keagungan dunia, sehingga hal itu pun menghantarkannya pada aksi bunuh diri sebagai bentuk keputusasaan. Akan tetapi dalam aksinya itu, Homeless tiba-tiba didatangi oleh God yang memberinya kekuatan besar. Dan dengan kekuatan itulah dia pun bertekad untuk mencapai satu tujuan mulia, yaitu membasmi seluruh umat manusia. Kekuatan yang diperoleh Homeless sendiri cukup setimpal dengan tujuan tersebut, di mana dia diberkahi kekuatan untuk bisa menciptakan dan memanipulasi bola-bola energi. Kekuatan dari bola energinya ini dinilai sungguh dahsyat. Sesaat bolanya mengenai target, dampak yang dihancurkan tidak main-main. Setidaknya itu sanggup menghancurkan musuh beserta area di sekitar. Apalagi bola-bola energinya ini juga dapat Homeless manipulasi sesuka hati. Dia bisa merubah ukuran bola energi untuk berbagai keperluan, mengatur area lintasan bola energi untuk mengejar target, dan juga memperbanyak jumlah bola energi untuk menghasilkan daya ledak lebih besar. Terhitung ada dua teknik serangan yang sempat Homeless tunjukkan dari kekuatan ini. Pertama yaitu Straight Line Bombardment, menembakkan bola-bola energi secara beruntun. Dan kedua yaitu Extreme Carpet Bombing, meluncurkan hujan bola energi ke area yang cukup luas. Goketsu. Semasa menjadi manusia, Goketsu adalah seorang seniman bela diri yang sempat memenangkan turnamen Super Fight. Namun setelah dikalahkan oleh Orochi, dia pun menjelma menjadi sesosok monster, yang mana hal itu dilakukan dengan cara memakan sel monster untuk bisa bertahan hidup. Kemampuan bertarung yang dimiliki Goketsu tentu tak lepas dari penguasaannya dalam seni ilmu bela diri. Penguasaannya ini ditunjang dengan tubuh raksasa layaknya monster, jadinya baik dari segi kecepatan, ketahanan maupun serangan pukulan dan tendangan, semuanya memiliki dampak sangat besar. Bahkan petarung terampil seperti Suiryu saja saat itu hanya dibuat mainan olehnya. Ditambah lagi, Goketsu juga memiliki 4 mata yang dapat bergerak secara independen, yang mana dengan keempat mata inilah dia pun bisa meningkatkan persepsi ketajaman bertarung seni bela diri. Overground Rover. Entah dari mana asalnya, Rover adalah monster berwujud anjing raksasa yang memiliki perilaku sebagaimana hewan peliharaan. Kekuatan bertarung yang sering diandalkannya kurang lebih sama seperti Homeless, yaitu mampu melancarkan tembakan bola energi yang kekuatannya dinilai jauh lebih destruktif. Bayangkan saja, satu tembakan dari Rover sudah mampu mengguncang area luas di sekitar. Apalagi tembakan dari mulutnya ini juga dapat diluncurkan secara beruntun, sehingga hal itu pun akan memberi dampak kerusakan sangat parah akibat gelombang kejut yang dihasilkan. Di samping itu, Rover juga dibekali insting bertarung alami layaknya hewan buas, baik dari segi kecepatan, ketahanan maupun serangan-serangan brutal akan selalu dia kerahkan pada siapapun yang menjadi lawan majikannya. Seperti yang terjadi ketika Rover berada di bawah kendali Saitama, meski ukurannya saat itu menyusut menjadi kecil, dia masih berani menahan tembakan dari dua monster surgawi, yaitu Byakko dan Genbu. Elder Centipede. Elder adalah monster berwujud kelabang super raksasa, di mana dia memiliki ukuran tubuh yang hampir setara dengan luas sebuah kota. Dengan tubuh raksasanya ini, Elder tentu dibekali kekuatan fisik yang luar biasa. Dari segi bertahan, dia sanggup menahan serangan apapun melalui cangkang kerasnya, sementara dari segi menyerang, dia sanggup memberi kehancuran pada apapun di sekitar melalui pergerakannya. Selain itu, keganasan Elder juga diperkuat dengan beberapa kemampuannya yang cukup merepotkan. Contohnya seperti menciptakan jalur transportasi terowongan di bawah tanah,
meregenerasi anggota tubuh yang rusak, melelehkan seseorang dengan cairan pencernaan asam, mengganti cangkang luar untuk memperbesar ukuran, dan juga memutar tubuh raksasanya untuk memberi dampak kehancuran yang lebih parah. Black Sperm. Tidak diketahui bagaimana masa lalu monster berwujud sperma hitam ini, tapi satu hal yang pasti, dia adalah individu yang dikenal kuat, licik, dan penuh perhitungan. Kekuatannya sendiri berlandas pada fisiologi tubuhnya yang sangat unik, yaitu seluruh tubuhnya tersusun dari sel-sel hidup yang dapat bereplikasi alias membelah diri. Dengan kemampuan pembelahan ini, Black Sperm tentu sangat sulit untuk ditumbangkan karena setiap kali terkena serangan, mau itu ditebas, dipotong-potong, ataupun dihancurkan, dia dapat membelah diri dengan jumlah sangat banyak. Bahkan saking banyaknya, dia sanggup menghasilkan triliunan cloning yang membentuk sebuah tsunami besar. Ditambah lagi, setiap cloning juga dapat disatukan untuk berubah wujud ke versi yang lebih kuat, yang mana hal itu tercermin dari dua perubahan wujudnya, yaitu Golden Sperm dan juga Platinum Sperm. Golden Sperm adalah wujud emas yang terdiri dari gabungan 43 triliun sel. Dengan tubuh besar yang dilapisi emas, dia dapat meningkatkan kekuatan bertarung, terutama dari segi ketahanan tubuh yang membuatnya mampu menetralkan cairan asam korosif. Sementara Platinum Sperm adalah wujud platinum yang terdiri dari gabungan Golden Sperm dan 11 triliun sel. Dengan tubuh ramping yang dilapisi platinum, dia dapat menyempurnakan kecakapannya dalam bertarung, terutama dari segi kecepatan yang mampu bergerak cepat bagai kilat, dan juga dari segi variasi serangan yang mampu menyerang lawan dengan menggunakan tentakel di kepala. Menilik dari kemampuannya inilah, tidak heran jika Black Sperm masih hidup sampai sekarang. Dia yang dijadikan hewan peliharaan Saitama terus bersembunyi sembari mencari makanan protein guna memulihkan kekuatannya. Evil Natural Water. Berawal dari kesalahan eksperimen Psychos, monster berwujud air ini tercipta dengan kondisi yang sulit dikendalikan. Saking sulit dikendalikannya, dia pun harus disegel di dalam brankas milik asosiasi monster. Selaras dengan perwujudannya itu, kekuatan utama Evil terletak pada liquid body, yaitu tubuh cairan yang membuatnya mampu memanipulasi segala macam bentuk, sifat, dan massa jenis air. Dengan tubuh cairnya ini, Evil tentu dapat melakukan berbagai hal di dalam pertarungan, seperti merubah tubuh ke dalam bentuk apapun, menjadi wadah bagi para monster air, menenggelamkan lawan di dalam tubuh, dan juga melepaskan tembakan air layaknya laser. Selain mengandalkan cairan di tubuh, Evil juga dapat memanfaatkan cairan apapun dari luar dengan cara diserap. Penyerapan ini tidak hanya sekedar menambah jumlah air, dia juga bisa merubah komposisi sifat tubuh airnya. Sehingga dengan begitu, ketika Evil menyerap cairan minyak, maka tubuhnya akan kebal terhadap pembekuan. Bahkan ketika penyerapan ini dilakukan dalam jumlah banyak seperti lautan, maka Evil akan mampu berevolusi. Dia berubah menjadi Evil Ocean Water yang menurut pengakuan Sage itu adalah wujud dari makhluk utusan dewa. Dalam wujud yang bersatu dengan lautan ini, Evil tentu berpotensi bisa menciptakan badai tsunami besar. Terbukti hanya dengan menembakkan satu laser air saja, dia sanggup memberi kehancuran besar pada area di sekitar. Orochi. Sebelum menjadi monster, Orochi dulunya adalah seorang ahli bela diri yang telah kehilangan kepercayaan pada umat manusia. Pertemuannya dengan Psychos merupakan titik awal bagi Orochi untuk berevolusi, di mana dia tumbuh menjadi monster mengerikan yang membuatnya pun dijadikan sebagai pemimpin asosiasi monster oleh Psychos. Bukti daripada kengerian dan kekuatan Orochi bisa dilihat dari berbagai kemampuan yang dia miliki. Pertama yaitu metamorfosis, mampu merubah dan memanipulasi tubuh sesuka hati, seperti memanjangkan tanduk-tanduk di kepala, memunculkan rahang-rahang tajam di mulut, merubah seluruh tubuh menjadi lebih mengerikan, meluncurkan sulur-sulur naga dari tubuh, dan juga menghasilkan reproduksi sel monster. Kedua yaitu mimicry, mampu meniru teknik orang lain yang dia lihat. Hal itu tercermin dari bagaimana dia mampu meniru teknik aliran tinju milik Garou. Ketiga yaitu penyerapan, mampu menyerap organisme lain yang dia sentuh, seperti menyerap energi inti bumi untuk memperkuat serangan, menyerap darah monster untuk beregenerasi, dan juga menyerap individu kuat untuk melakukan penggabungan.
Keempat yaitu manipulasi api, mampu menghasilkan kobaran api panas dari dalam tubuh, yang mana biasanya dia menyemburkan tembakan api ini melalui mulut dari sulur-sulur naga. Dan kelima yaitu proyeksi energi, mampu melancarkan tembakan energi yang sangat besar, saking besarnya tembakan ini sanggup menampung energi yang didapat dari hasil penyerapan inti bumi. Dengan segala kemampuannya inilah, tidak heran jika Orochi dicap sebagai makhluk eksperimen tersukses yang dimiliki Psickos. Secara dalam kepemimpinannya di asosiasi monster, tak ada satupun anggota yang berani menentang atau bahkan melawannya. Psickos. Di masa lalu, Psickos adalah seorang gadis SMA yang berteman baik dengan Fubuki di kelompok supranatural. Pada suatu hari, ketika kekuatannya disegel Fubuki, Psickos mendapat sebuah visi dari God tentang masa depan umat manusia. Entah berupa kehancuran atau bagaimana, tapi dari sanalah hati Psickos terguncang hingga mendirikan asosiasi monster, yang mana setelahnya dia pun menjadikan Orochi sebagai pemimpin dan menciptakan boneka daging bernama Gyoro-Gyoro. Dengan menggunakan wujud Gyoro-Gyoro, Psickos terus mengawasi jalannya asosiasi monster. Dia bertindak layaknya penasehat Orochi yang padahal sebenarnya dia mengendalikan di balik bayang jauh di kegelapan bawah tanah. Semua tindakan yang dapat Psickos lakukan ini tentu tak lepas dari kemampuannya sebagai esper, di mana dia mampu menciptakan penghalang psikis, menjebak target ke dalam kubus transparan, melakukan telepati pada monster, mengendalikan objek melalui pikiran, melumpuhkan target dari jarak jauh, memanipulasi gaya gravitasi, dan juga mampu melancarkan tembakan energi dari mata. Di samping itu, Psickos juga dapat melakukan penggabungan dengan tubuh Orochi. Wujud gabungan yang biasa disebut Psycho-Orochi ini memiliki ukuran super raksasa, yang mana hal itu bisa dia kuasai setelah memperoleh kontak penglihatan dari God. Dalam wujud gabungannya, Psickos tentu mendapat berbagai peningkatan kemampuan, mau dari segi metamorfosis, telekinesis, regenerasi, maupun manipulasi elemen, semuanya dapat dia kerahkan dengan output yang jauh lebih besar. Apalagi dalam wujud ini, Psickos juga dibekali dua teknik serangan yang sungguh dahsyat. Pertama yaitu Super Gravity Waves, melipat gandakan gravitasi di sekitar untuk menghancurkan target. Dan kedua yaitu Super Energy Projection, melepaskan tembakan laser berskala luas untuk membelah apapun di hadapannya. Well teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai kekuatan para eksekutif dan pemimpin asosiasi monster. Sebenarnya di antara ratusan para member, ada beberapa monster yang menurutku layak menjabat sebagai eksekutif. Contohnya seperti Galwin, Hellfire Flame, dan Phoenix Man, yang ketiganya berada di level ancaman naga. Galwin dan Hellfire Flame adalah mantan ninja berbakat yang sengaja berubah menjadi monster. Galwin dibekali kemampuan ninjutsu yang meniru karakteristik angin, di mana dia bisa melepaskan tinju dan tendangan angin, serta melancarkan tebasan angin menggunakan pisau kukri kembar. Sedangkan Hellfire Flame, dia dibekali kemampuan ninjutsu yang meniru karakteristik api, di mana dia bisa melepaskan tinju dan tendangan api, serta melancarkan tebasan api menggunakan satu pedang panjang. Sementara Phoenix Man adalah mantan maskot dari karakter burung Phoenix yang dipecat oleh acara TV. Akibatnya dia yang tidak bisa melepas kostumnya pun saat itu berubah menjadi monster. Kekuatan yang dimiliki Phoenix Man yaitu mampu bangkit dari kematian, yang mana di setiap kebangkitannya dia pun bisa berubah-ubah wujud, seperti wujud Phoenix yang mampu menciptakan dimensi ilusi psikis, wujud Falcon yang mampu menghasilkan cakaran panas, wujud elang yang mampu memanipulasi api, wujud penguin yang mampu memanipulasi es, wujud Raja Wali yang mampu menghidupkan para mayat, dan juga wujud ayam yang menurunkan level kekuatannya menjadi ancaman serigala. Terlepas dari itu semua, untuk sekarang kelompok asosiasi monster secara resmi telah bubar. Galwin dan Hellfire Flame dikalahkan oleh Flashy Flash, Gams mati dibunuh oleh Führer Ugly, Nyan ditahan dan dibawa oleh Drive Knight, Führer Ugly mati dibunuh oleh Monster Garo, Homeless dihanguskan sampai mati oleh God, Goketsu mati dibunuh oleh Saitama, Overground dan Black Sperm kini menjadi hewan peliharaan Saitama, Elder Centipede mati ditinju oleh Saitama, Evil mati dibunuh Saitama saat dalam wujud Ocean Water, Orochi mati dihancurkan Tatsumaki setelah menyatu dengan Psickos, dan juga Psickos yang kini ditahan oleh Fubuki.
Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.